warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliana Rasana. Saya dari kelas 12 IPA 4. Ingin menjelaskan tentang hukum-hukum. 1. Jelaskan sifat yang mengatur dan memaksa. Jawaban: hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa pemerintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas. 2. Jelaskan hukum Indonesia merupakan negara hukum. Jawaban: Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selama itu juga pasal 20 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersama kedudukan di dalam hukum pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum itu masih berlaku. 3. Jelaskan pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum. Jawaban perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Mengapa begitu pentingnya berlindung dan penegakan hukum dilaksanakan? Jawaban: terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam masyarakat dan menjamin masyarakat yang tertib. 5. Sebutkan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia. Jawaban: fungsi dan kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas KPK. Tanggung jawab kepada Republik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. 6. Jelaskan tentang KPK sebagai lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jawaban: KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002. Lembaga itu dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dan pengaruh kekuasaan
manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37. Sebutkan jenis sanksi dalam pelanggaran hukum. Jawaban: sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu hukum pokok yang terbagi menjadi 4, yaitu hukum mati, hukum penjara, hukum kurangan, dan hukum denda. Hukum-hukum tambahan yang terbagi menjadi 2, yaitu mencabut beberapa hak yang tertentu. 2. Perampasan barang yang tertentu. 8. Jelaskan tentang pengertian pelanggaran dan kejahatan. Jawaban: pelanggaran dan kejahatan 2 kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan pelanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukum dan denda, sedangkan sanksi tidak pelanggaran umumnya berupa denda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan sejumlah nominal sesuai UU. 9. Jelaskan makna pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Jawaban: berdasarkan pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. 10. Sebutkan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Jawaban: beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Sosial sejak dini mengenai hukum dan peraturan di dalamnya, menangkap sikap patuh pada akan hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini, memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari, menciptakan para penegak hukum yang berkompetensi dan bersih, dan menumbuhkan budaya hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan.